Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Masih pada tetap semangat ya kan? Seperti biasa di hari Kamis, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 157 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Walaupun Zheng Sai'er berhasil menyelesaikan lantai ke-6 menghadapi dua pengawal suci, namun dia haruslah melewati ribuan anak tangga sekaligus yang merupakan ujian terakhir menara keabadian sambil memohon kepada Electrolux untuk membangkitkan Long Hao Chen. Meskipun selama ujian berlangsung, Sai'er hampir saja gagal, bahkan membuatnya terluka cukup parah. Tapi untungnya saja, berkat ketulusan cinta yang dia lakukan kepada Hao Chen, Zheng Sai'er dapat memasuki ruangan Electrolux. Terus gimana sih kelanjutannya dan keseruan di episode hari ini? Jadi, ya, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di dalam sebuah dimensi, di saat Long Hao Chen baru saja sadarkan diri, serta merasa heran bukankah dirinya sudah meninggal, tapi kenapa bisa tiba di tempat ini? Yilei Kexi lantas mengatakan, semua itu berkat adanya Sai'er. Dia sendiri mengorbankan jantungnya demi Long Hao Chen. Mendengarkan perkataan barusan, jelas saja menjadi pukulan telak bagi Hao Chen, sehingga dia langsung menghampiri tubuh Sai'er dan mengatakan, bagaimana mungkin sang kekasih bisa melakukan tindakan nekat tanpa sepengetahuannya? Yilei Kexi menjelaskan secara detail, di mana setelah Sai'er melewati ujian ribuan anak tangga dan menyelesaikan segala rintangan menara keabadian, dia memohon kepadanya untuk membangkitkan sang kekasih, sehingga Yilei Kexi memberikan pertanyaan untuknya. Apakah semua pengorbanan ini benar-benar sepadan dengan apa yang telah dia lakukan, apalagi sampai mengorbankan nyawa? Zheng Sai'er menegaskan, dia tidaklah memperdulikan semua ini. Selama Long Hao Chen bisa dibangkitkan kembali, maka hal tersebut sudahlah cukup baginya, serta bersedia menyerahkan seluruh jiwa raganya cuma untuk Abang Hao Chen seorang diri. Jawaban yang baru saja keluar dari mulut Zheng Sai'er sontak saja mengejutkan Yilei Kexi. Dia menganggap kalau cinta itu hanyalah omong kosong, kebohongan, penderitaan dan juga kecemburuan. Tapi kenapa wanita di hadapannya begitu keras kepala mengorbankan diri? Zheng Sai'er bilang hal ini bukanlah tentang cinta, melainkan seorang pria tampan yang selalu melindunginya sampai detik ini. Sehingga alasan itulah yang membuat Sai'er mempertaruhkan seluruh hidupnya demi Long Hao Chen. Melihat kepercayaan diri Zheng Sai'er begitu kuat, bahkan dia sendiri cuma bisa geleng-geleng kepala, Yilei Kexi lantas meminta Zheng Sai'er untuk menggunakan jantungnya membangkitkan Long Hao Chen. Mendengarkan penjelasan barusan kembali membuat Hao Chen merasa terpukul, serta beranggapan semua itu murni kesalahannya. Oleh sebab itu, Hao Chen memohon kepada Yilei Kexi untuk mengembalikan jantung tersebut kepada Sai'er. 还给彩儿，求伊莱克斯前辈！你不要离开我！ 把这颗心脏 Bukannya menuruti permohonan sang murid, Yilei Kexi justru balik menanyakan, sebagai putra cahaya yang terlahir menciptakan kedamaian bagi seluruh umat manusia, apakah Long Hao Chen rela mengorbankan nyawa cuma karena cinta dan semua keyakinan yang telah dia bangun selama ini? Long Hao Chen menegaskan, dia tidaklah memperdulikannya, di mana selama Sai'er tetap hidup, maka hal tersebut sudah cukup baginya meskipun harus mengorbankan diri. Oleh sebab itu,
Hao Chen segera menggunakan kekuatan putra cahaya untuk membelah dadanya mengambil jantung tersebut. Buset, mahkotamu ketinggalan King. Ini baru namanya cowok sejati ya guys ya. Singkatnya, setelah Hao Chen melewati ujian Yi Legacy, dia terlihat kembali ke Menara Abadi, serta bertemu sang kekasih. Sedangkan di sisi kejauhan, dua pengawal suci malah sempat-sempatnya tabur bunga sambil menahan kesedihan melihat adegan penuh drama layaknya sinetron. Sementara itu, mendengarkan pertanyaan yang dilontarkan Hao Chen, Seng Sai'er lantas menjelaskan mereka saat ini berada di ruangan Yi Legacy, serta memberikan sebuah flashback tentang percakapannya bersama Yi Legacy ketika bersedia membantunya untuk menyelamatkan Hao Chen. Meskipun pada dasarnya jantung muridnya telah amburadul alias hancur total, bahkan tidaklah mampu beregenerasi, namun jika Seng Sai'er dapat menggunakan warisan Dewa Kematian untuk menerobos penghalang hidup dan mati, serta dikombinasikan dengan kekuatannya sebagai bekas putra cahaya, maka hal ini bisa membentuk kembali hati abadi untuk Long Hao Chen. Tapi dengan syarat, muridnya haruslah menyelesaikan ujian terakhir. Jika gagal, jantung cahaya tidaklah dapat membangkitkan Hao Chen. 多谢伊莱克斯前辈。辈。为什么？ Walaupun hal ini bukan masalah besar dan menganggap jika dirinya cukuplah senang bisa bertemu Seng Sai'er bersama Long Hao Chen, hanya saja Yi Legacy haruslah menceritakan semua kisahnya kepada mereka berdua ketika menjadi bocil jenius. Meskipun Dewa Cahaya bersedia menyerahkan kekuatan, tapi Yi Legacy memilih untuk mencari kekuatan lain setara dewa. Bahkan sebelum melanjutkan perjalanan, dia menyempatkan diri menemui sang kekasih bernama Flo sambil membicarakan acara pesta pertunangan. Sampai akhirnya, Yi Legacy bertemu rival abadi yang memiliki kekuatan Dewa Kematian membunuh orang-orang tidak berdosa, sehingga dia langsung menggunakan kekuatan Dewa Cahaya. Namun setelah kejadian barusan, Kodam Dewa Cahaya menunjukkan diri, serta mengatakan bahwa dirinya bersedia membantu Yi Legacy sampai menjadi penerus Dewa Cahaya selanjutnya. Akan tetapi hal mengejutkan kembali terjadi. Ketika dia hampir meninggoy di tangan Dewa Kematian, Kodam Dewa Cahaya justru mengorbankan diri memblokir serangan tersebut. Pasalnya, sebagai orang yang ditakdirkan melindungi seluruh umat manusia, Yi Legacy haruslah mencari tahu bagaimana cara mendapatkan teknik cangkang penyu melampaui kekuatan para dewa. Nah, dikarenakan alur cerita episode hari ini tidak menjelaskan mengenai teknik cangkang penyu, jadi nanti bakalan Mimin jelasin secara detail sampai tuntas di series movie-nya ya guys ya. Oke lah, kita lanjut lagi pembahasannya. Setelah Yi Legacy menguasai teknik cangkang penyu, dia lantas menghadiri acara pesta untuk menikahi sang kekasih. Namun siapa sangka hal mengejutkan terjadi. Ketika dia belum menyelesaikan janji pernikahan, Flo justru menggunakan pisau menikamnya dengan alasan jika pujian hatinya telah mengubur semua mimpinya. 有你就好了，为什么所有的好事都归你？ Pasca kejadian barusan, Yi Legacy memasuki alam kesadaran Dewa Kematian. Walaupun jiwa-jiwa di tempat ini sudah meninggal, dia merasakan kalau energi spiritual tersebut membentuk sebuah kekuatan luar biasa hebat, sehingga dia bertujuan menciptakan teknik melampaui dewa yang disebut Necromancer. Dengan adanya kekuatan ini, Yi Legacy berhasil menahan semua jiwa orang-orang mati dan menjadikan mereka sebagai prajurit kematian, serta membalaskan semua penderitaan yang pernah dialami terhadap umat manusia. Melihat kisah masa lalu gurunya, seketika membuat Hao Chen tersadar kalau perkataan semua orang tidaklah benar. Mereka justru menganggap kekuatan Yi Legacy merupakan sebuah malapetaka bagi umat manusia. Meskipun begitu, Yi Legacy tidaklah memperdulikan omongan seluruh dunia. Lebih baik memikirkan nasib Hao Chen. Pasalnya jantung keabadian belumlah cukup kuat. Terlebih lagi, dia haruslah menyingkirkan efek samping kekuatan Dewa Kematian di dalam tubuh Seng Sai'er.
Oleh sebab itu, Yi Legacy lantas membawa mereka menemui teman lamanya alias Dewa Kematian. Kemunculan Yi Legacy jelas saja memancing kemarahan Dewa Kematian, serta menanyakan ngapain elu datang ke sini. Dia lantas menjelaskan, walaupun dirinya merasa kagum dengan pewarisnya, namun Yi Legacy tidak menyukai kekuatan tersebut yang ditinggalkan di tubuh Sei'er, sehingga dia berniat untuk menghapusnya. Meskipun di momen ini, Dewa Kematian memperingatkan Yi Legacy agar tidak ikut campur atas semua aturan yang telah mereka ciptakan, hanya saja Yi Legacy tetaplah bersikeras menegakkan keadilan bagi sang murid. Pasalnya, sebuah kemampuan diciptakan memang harus dilanggar, dan ternyata setelah berhasil melumpuhkan Dewa Kematian, Yi Legacy lantas menyerahkan pertarungan selanjutnya kepada Long Hao Chen dan Sing Sei'er, di mana si dewa hanyalah secerca energi ilahi dari Dewa Kematian yang sesungguhnya. Terlebih lagi, duel tersebut adalah keuntungan bagi kedua muridnya. Mendengarkan perintah barusan, baik Long Hao Chen bersama Sei'er langsung tancap gas memulai serangan. Meskipun di momen ini, Dewa Kematian terlihat memprovokasi dua bucin, kalau Yi Legacy cuma roh mayat hidup, namun Hao Chen menegaskan jika Yi Legacy adalah gurunya. Oleh sebab itu, dia lantas menggunakan teknik matahari cahaya suci untuk membungkam bebacot Dewa Kematian. Bukannya gentar menghadapi serangan tersebut, Dewa Kematian lantas mengatakan, bukankah mereka sudah mengetahui kisah Elektrolog, tapi kenapa masih bersikeras menantang seorang dewa? Meski dikatakan Long Hao Chen memiliki kekuatan berkah Dewa Cahaya, namun semua ini masalah belum cukup menandinginya. Oleh sebab itu, Dewa Kematian secara barbar menunjukkan kekuatannya. Melihat kedua muridnya dalam posisi terdesak, Yi Legacy meminta mereka untuk santuy aja, serta mendengarkan semua instruksinya, di mana Sing Sei'er ditugaskan untuk maju lebih awal menghadapi Dewa Kematian dengan kemampuan yang ditinggalkan sang dewa. Merasa kesal dipermainkan bocah ingusan, Dewa Kematian lantas mengatakan, meski semua teknik yang digunakan Sei'er adalah warisannya, tapi jangan lupa Sei'er tidak bisa mengalahkannya, sehingga Dewa Kematian langsung melepaskan kekuatan penuh. Untungnya saja, ketika Sing Sei'er dalam posisi tidak menguntungkan, Yi Legacy dengan cepat memerintahkan Long Hao Chen menggunakan perisai roh memblokir serangan tersebut, serta kembali meminta Sing Sei'er merasakan kekuatan Dewa Kematian menjadi energi spiritual, sehingga dia bisa menerima serangan balik di dalam tubuhnya. Kemudian memfokuskan diri mengubah energi jahat ke dalam pikirannya menjadi kekuatan pemurnian setara dewa. Tepat di momen ini, di saat Dewa Kematian merasa kena mental jika Yi Legacy mengajarkan teknik pemurnian kepada Sing Sei'er, Yi Legacy lantas meminta Long Hao Chen maju memperkuat hati keabadian dan mengerahkan seluruh kekuatan cahaya, lalu menyerap seluruh kekuatan dewa yang dimurnikan Sei'er, sehingga dapat meningkatkan kekuatan spiritual bawaan Hao Chen menjadi 120 poin. Merasa cukup puas melihat kemampuan sang murid, Yi Legacy lantas memintanya kembali merasakan kekuatan spiritual melampaui Dewa Cahaya. Dengan begitu, Long Hao Chen barulah bisa menciptakan evolusi Dewa Cahaya mirip seperti dirinya dan menggunakan kekuatan tersebut. Pasca kejadian barusan, dikarenakan Yi Legacy akan pergi ke dimensi lain, dia lantas meminta Dewa Kematian untuk menyampaikan pesan kepada rekannya agar tidak menghalangi jalan. Bukannya mendengarkan perintah tersebut, Dewa Kematian justru menegaskan, udah tidur selama ribuan tahun, tapi masih aja belagu, emangnya elu dewa bisa melintasi dunia lain sesuka hati. Sambil menarik senjata andalan, Yi Legacy bilang, kalau gue pengen jadi dewa udah dari dulu. Hanya saja dirinya telah menjadi dewa sejati, dan ternyata sebelum berpisah dengan kedua muridnya, Yi Legacy lantas mengatakan, selain mengucapkan terima kasih karena telah membangunkannya dari tidur panjang, dia juga memberikan warisan kekuatan Dewa Cahaya dan kekuatan pemurnian kematian ciptaannya kepada Long Hao Chen bersama Sing Sei'er, sehingga dia bisa pergi dengan tenang. Walaupun keputusan yang diambil sang guru terlalu mendadak kayak tahu bulat,
serta Hao Chen sendiri merasa kebingungan bagaimana mereka berdua bisa bertemu kembali. Hanya saja Ye Legacy meminta sang murid untuk menghargai perpisahan tersebut. Singkat cerita, dikarenakan Ye Legacy nggak mau perpisahan ini mengandung bawang, apalagi membuat kedua murid sedih, maka dia lantas membawa Singsair ke salah satu tempat yang dipenuhi bunga-bunga, seolah-olah melihat sosok Long Hao Chen berada tidak jauh dari lokasinya. Bahkan membuat Singsair terus berlari mengikuti bunga, sampai benar-benar menemukan sang pujaan hati. Sambil berpelukan kayak Teletubbies, Sair lantas menanyakan apa alasan Hao Chen menanam semua bunga di sepanjang jalan. Hao Chen mengatakan hal ini dia lakukan supaya Sair bisa datang mencarinya ke tempat ini. Bukannya menjawab, Sair justru memberikan sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau dia benar-benar tidak datang menemui calon lakinya? Hao Chen bilang dirinya akan tetap di sini menunggu kehadiran sang kekasih. Nah, seperti itulah alur kisah perjalanan Long Hao Chen di episode 157-nya. Gimana guys pendapat kalian? Sungguh membagongkan sekali bukan? Tapi ada kesan-kesan greget sama merinding gitu ngeliat kebangkitan Long Hao Chen dan mewarisi kekuatan Ye Legacy. Kira-kira apa yang bakalan terjadi setelah ini? Apakah bakalan ada perang suci atau pertarungan antara tetua aliansi? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Mimin baik hati dan rajin menabung pamit undur diri dulu. See you and next time guys. Downers, I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down.